Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesinambungan agama Hindu-Buddha di Bali dan juga Lombok. Tapi sebelum lanjut ke materinya, ada baiknya kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalain notifikasinya. Dan selamat menonton. Kesinambungan agama Hindu-Buddha di Bali dan Lombok. Masuknya agama Hindu ke Bali. Hindu masuk pertama kalinya datang dari India pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mereka memasuki Indonesia melalui Cina Selatan menuju dua arah yang berbeda, yaitu dari arah barat masuk lewat Indochina, Malaya, Siam, dan menyebar di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Dari arah utara masuk lewat Jepang, Filipina, Taiwan, dan kemudian menyebar di Sulawesi bagian timur dan Irian. Masuknya dan perkembangan Hindu di Bali setelah masa zaman prasejarah Bali yang mana masyarakatnya belum mengenal tulisan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Hindu mulai masuk pada masa kedatangan Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada. Ditemukan sebuah prasasti yang berisi tentang sejarah agama Hindu di Bali, yaitu Yanyar, tepatnya di desa Pejeng yang menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti tersebut bertuliskan kata sifat Siddhahanata. Dengan demikian abad ke-8 Siwa Siddhanta sudah berkembang di Bali. Hindu yang berkembang di Bali mengikuti budaya dan tradisi setempat, sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari ataupun dalam pelaksanaan upacara keagamaan dan adat bisa saja berbeda jika dibandingkan dengan isi kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Di Bali sendiri pada masa kerajaan Mataram kuno antara 600 sampai 1000 Masehi sudah ada kerajaan yang berpusat di Bedulu dengan raja keturunan dari Warmadewa. Ada kemungkinan kerajaan ini pada waktu tersebut mendapatkan pengaruh dari pedagang-pedagang Hindu atau mungkin juga dari pengaruh kerajaan Mataram. Sejarah pendudukan Bali dilakukan oleh kerajaan Singosari, yaitu Kertanegara. Bali ditaklukkan pada tahun 1284, tetapi tidak berlangsung lama karena pada tahun 1383 kerajaan Majapahit mengutus pasukannya dengan pimpinan Patih Gajah Mada menyerang Bali. Pada saat inilah pengaruh Majapahit sangat kuat di Bali, berawal dari kalangan bangsawan, termasuk juga kehidupan beragama. Walaupun ada sejumlah tempat yang terisolir, masih tetap kukuh dengan kepercayaan mereka, seperti penduduk Bali Aga yang menolak dengan budaya asing yang masuk wilayahnya, namun mereka tidak seberapa. Perbedaan agama Hindu di Bali dengan di India. Hindu Dharma mempraktekkan catur warna, yaitu Brahmana, pengajar dan pembelajar Hindu, Ksatria, keturunan para raja dan panglima, Waisya, masyarakat kelas menengah, dan Sudra, kasta pengabdi. Sementara Hindu di India mempraktekkan pancawarna, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Pariya. Terdapat sistem kasta atau varna yang kuat di Bali, namun penganut Hindu di Bali masih sedikit percaya terhadap pesan asli varna berdasarkan pada profesi dibandingkan garis keturunan. Pernikahan antar kasta juga lebih umum di sana. Selain itu, para imam berasal dari semua kasta besar, bukan hanya Brahmana. Perbedaan hari-hari besar di Bali dengan di India. Hari-hari besar di Bali itu ada Nyepi atau Tahun Baru Saka, Galungan, Kuningan, Saraswati Puja, Siwaratri, dan Pagarwesi. Sementara hari-hari besar di India itu ada Holi, Dipawali, Siwaratri, Saraswati Puja, Durga Puja, Chhath Puja, Guru Purnima. Persamaan agama Hindu di Bali dengan di India. Konsep dasar Dharma, Artha, Karma, dan Moksha pada keduanya sama. Mereka menggabungkan konsep siklus hidup dan reinkarnasi, serta filosofi kebaikan panen dalam satu ini menuai manfaat yang di berikutnya. Keduanya memiliki dewa seperti Trinity, pencipta, pemelihara, dan penghancur, dan terlintas dewi perempuan untuk pengetahuan, kekayaan, dan kekuasaan yang sama. Nama-nama para dewa seperti Brahmana, Wisnu, Shiva, Saraswati, Maharaja, dan Dewa Mahadeva juga mirip. Epos-epos seperti Mahabharata atau Ramayana ramai dibaca. Karakter dan cerita dari Hindu di Bali atau di India juga sama atau serupa. Beberapa dewa tampak sama persis, tetapi dengan nama yang berbeda seperti Ganesha dan Hamunama.
Penganut Hindu di Bali maupun di India sama-sama memiliki kepercayaan kuat pada leluhur. Konsep yagna atau pengorbanan yang disebut yadha dalam bahasa Bali juga sama dengan Hindu di India. Konsep tiga dunia, surga, neraka, dan manusia persis sama dengan agama Hindu. Mengapa di Bali dan Lombok masih beragama Hindu-Buddha? Menurut Robert Pregal dalam bukunya yang berjudul A Short History of Bali, Indonesia, Hindu Realm, disebutkan beberapa alasan mengapa Bali dan Lombok masih beragama Hindu-Buddha pada saat Jawa telah berubah menjadi Islam. Yang pertama, Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa, terutama Majapahit. Yang kedua, Bali tidak pernah secara nyata atau anti-Islam, walaupun memiliki budaya yang berbeda. Yang ketiga, saat Majapahit runtuh dan Gelgel menguat, Mataram belum terlalu kuat. Walaupun Mataram dapat mengusir Gelgel dari Belambangan, Gelgel masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Yang keempat, ketika Mataram mulai menguat dan Gelgel mulai melemah, datang Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasi. Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal. Yang kelima, itu ada Mataram menjadi defensif saat kekuatan Belanda menguat. Tak lagi memikirkan ekspansi, Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya Belanda. Karena Mataram yang melemah, tidak ada keuntungan yang didapat dari penguasa di Bali untuk memeluk Islam. Pecahnya Gelgel tahun 1690 menjadi kesembilan kerajaan kecil justru memudahkan Belanda mengontrol Bali di periode-periode akhir masa kolonial. 9 kerajaan di Bali taklukkan Belanda hanya dalam waktu 60 tahun. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah dan sebelumnya subscribe dulu.